Warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pemrograman objek 2 lagi dengan saya Reski Yuniarti. Kita akan bahas mengenai ADT atau Abstract Data Type. Nah, di dalam ADT ini akan kita bahas tag, queue, dan binary trees. Ya, mungkin Anda semua sudah belajar basis data ya. Sudah tahu apa itu ADT atau Abstract Data Type. Jadi intinya di sini adalah kumpulan dari elemen data yang disajikan dengan satu set operasi yang digambarkan pada elemen-elemen data tersebut. Nah, di sini contohnya ada stack, ada queue, ada binary trees. Dan ini manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai stack. Stack atau tumpukan. Nah, mungkin Anda pernah lihat tumpukan piring, tumpukan CD, tumpukan baju, tumpukan kertas ya. Jadi kalau kita ibaratkan mereka adalah tumpukan piring, baju, kertas, ya seperti ini ya, kita bisa tumpuk begitu ya. Yang kita masukkan itu adalah sifatnya nanti last in first out atau LIFO. Jadi perintah pengumpulan data linearnya disebut LIFO, last in first out. Jadi kalau kita masukkan piring ya, misalnya piring di sini 1 piring, kita masukkan lagi 2 piring, 3 piring, 4 piring. Nanti kalau mau diambil harus ambil yang paling atas dulu. Yang terakhir masuk itu yang keluar duluan. Nah, manipulasi data dari elemen-elemen hanya diperbolehkan pada tumpukan teratas dari stack atau tumpukan. Nah, manfaatnya ini sangat banyak ya. Contohnya ada aplikasi pengenalan pola atau pattern recognition, pengkonversian antar notasi infix, postfix, dan prefix, atau Anda bisa gunakan juga untuk operasi undo. Seperti ini, saya melakukan undo ya. Jadi, undo itu last in, first out. Nah, itu ya manfaatnya. Nah, di sini ada 2 operasi untuk stack. Saya akan gambarkan lagi kotaknya. Anggaplah itu adalah tumpukan. Ada 2 operasi, yaitu ada push, yaitu ketika kita memasukkan elemen pada bagian paling atas stack. Jadi kalau misalnya di sini saya mempush sebuah nilai, katakanlah saya mempush 1, maka dia akan berada paling bawah. Kemudian saya push lagi nilai 2 misalnya, akan ada di atasnya. Saya push lagi 3, saya push lagi 4. Nah, jika saya ingin membuang nilai tersebut, maka dilakukannya dari yang paling atas, yaitu lawannya push, kita akan melakukan operasi pop. Pop itu berarti membuang elemen yang letaknya paling atas di stack ya. Jadi kalau di sini saya pop, maka yang paling pertama bisa dibuang itu adalah yang 4. Nah, kehapusnya jadi semua ya. Nah, yang 4-nya, oke, kita undo lagi. Nah, 4-nya dihapus. Terus, kalau misalnya saya lakukan lagi pop, maka 3-nya yang dihapus, saya pop lagi 2-nya yang dihapus, saya pop lagi 1-nya yang dihapus, dan pada akhirnya stacknya kosong. Kalau stack kosong berarti dia akan mengembalikan nilai min 1. Jadi kalau seandainya ini adalah array ini kita anggap atau diisikan stack. Array itu punya indeks ya, indeks ke 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ini lengthnya adalah 4, maka indeksnya dari 0 sampai 3. Nah, di bawahnya 0 ini ada min 1 ya, dimana cirinya kalau kita pop ternyata nilainya sudah habis. Jadi ciri-ciri dari stack kosong itu adalah dia akan mengembalikan nilai min 1. Ya, Anda bisa analogikan seperti tumpukan piring-piring atau kasus kumparan ya, yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Kondisi stack penuh itu adalah kalau nilai n-1-nya bagian paling atas itu adalah n-1 ya, karena tadi saya sebutkan seandainya ini adalah array itu panjangnya n ya. Array lengthnya ini adalah panjangnya n, maka indeks teratasnya adalah n-1 ya. Yang ini ya, n-1. Nah,
bagian paling atasnya sama dengan N-1. Ketika dia penuh berarti bagian, katakan ini nama stacknya adalah myStack, maka myStack indeks ke N-1 itu ada isinya. Jika ada isinya berarti ini kondisinya adalah stacknya penuh. Gitu. Nah, untuk stack kosong adalah bagaimana? Ya, tadi sudah disebutkan kalau dia mengembalikan nilai -1. Jika myStack indeks ke 0-nya sudah habis, maka nanti dia ada -1 di situ ya. Dia dikosongkan. Misalnya ini JC, ini kita pop ya. Kita pop, saya akan kasih tanda kalau dia sudah di pop ya. Kita kasih ya, Jace di pop, Casey pop, Jojo semua ini kita pop. Habis ya, indeks ke 0, yaitu sudah indeks ke 0 ya. Maka paling bawahnya pasti -1. Jadi kalau saya kasih penanda, saya akan kasih penanda. Ini katakanlah penandanya namanya ini ya, kita ambil dari top aja ya, top ya. Kalau saya memberikan operasi pop, JC-nya dihilangkan, diambil, maka topnya turun. Ya, sekarang dia ada di indeks ke 4. Kalau misalnya Casey kita pop juga, maka topnya turun, ada di indeks ke 3. Jojo kita pop, maka topnya turun lagi ke bawah. Ini udah nggak berlaku ya, maka dia ada di indeks kedua. Totonya kita pop juga, maka topnya akan turun dan kita berada di indeks ke 1. Nah, ketika Kailanya kita buang juga, kita pop, topnya sekarang di mana? Sama dengan bottom ya. Berarti udah di bawah. Sekarang di indeks ke 0. Nah, sekarang kalau misalnya di MX kita buang, kita pop, topnya akan turun sehingga dia nilainya ada di -1. Di mana kondisi ini adalah di mana top kurang dari bottom, tapi yang kita lihat ini adalah indeksnya, di mana top nilainya menjadi -1 untuk indeksnya. Nah, itulah penandanya ya. Bagaimana dengan di queue ya, queue atau antrian. Nah, ini sama seperti Anda kalau mengantri. Yang masuk antrian duluan itu yang keluar antrian duluan. Jadi ada NQ, ada DQ. NQ itu memasukkan pada bagian akhir dari antrian. Jadi kalau misalnya kita gulingkan arraynya ya, tadi kan berdiri ya, arraynya saya gulingkan biar gampang. Bentuknya begini. Misalnya ini ada isinya objek apa, saya akan melakukan operasi NQ, maka kita akan menambahkan elemen pada bagian akhir dari antrian. Nah, ketika DQ yang dilakukan adalah dia menghapus elemen bagian depan dari antrian. Yang ini yang elemen kita kasih aja ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Indeks ke 0-nya sudah kita DQ, indeks ke 1-nya masih ada ya. Nah, kalau saya NQ lagi, dia ada di situ, saya NQ lagi, dia ada di situ ya. Nah, di sini saya akan melakukan DQ. Nah, berarti menghapus elemen depan antrian. Yang ini yang kita hapus. Saya melakukan DQ lagi, berarti ini yang dihapus. DQ lagi, ini yang dihapus. Terus ya, sampai akhirnya habis. Nah, intinya ini kayak antrian ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya saya akan membuat antrian seperti ini, ya, katakan ada penandanya, ada front, ada end ya. Ada front, ada end. Nah, kalau misalnya saya
kasih nilai di sini, tadinya di sininya ada gitu ya. Di sininya ada something. Frontnya itu tadinya di sini. Gitu ya. Nah, terus saya deque, frontnya mundur. Oke, naik ya. Saya deque lagi, frontnya pindah ke sini. Saya deque lagi, frontnya akan pindah. Saya deque lagi terus pindah ya. Di deque lagi dia pindah, deque lagi dia pindah, deque lagi dia pindah, sehingga sekarang ada front di 7 dan end di 8 ya. Nah, kalau misalnya saya deque Kayla, frontnya jadi di sini. Nah, kemudian untuk antriannya kalau kosong berarti kalau saya kosongkan DMX ini ya, N-nya di situ ya, frontnya ke sini ya, ke 9. Maka bagian paling akhir ini ya, N, itu akan kurang dari front. Itu adalah untuk kondisi antrian kosong. Kalau antrian penuh gimana? Kalau antrian penuh berarti N-nya itu berada di, seandainya ini panjangnya adalah N-1 ya. Oke, indeks terakhir maksud saya ya. Panjangnya adalah N. Ini ya. Ini ya. NQ namanya ya, objeknya ya. Dot length. Itu adalah N. Maka terakhirnya indeksnya adalah N-1 seperti biasa ya. Bagian akhirnya itu sedang ada di sini, N-1. Nah, ini masih ada kosong ya. Kalau saya tentukan N-nya ini adalah 12 ya, berarti indeksnya itu ada indeks ke 10, ada ke 11. Nah, N-nya itu ada di 11 gitu. Oke, itu mengenai stack dan queue. Lalu bagaimana dengan sekuensial, representasi sekuensial dan link ya? Representasi sekuensial itu lebih mudah diimplementasikan dengan menggunakan array. Sama ya, seperti tadi kurang lebih, cuman kalau ini kita bicaranya linked list ya. Lebih gampang kalau kita pakai array gitu ya. Tapi ini ya, ukurannya tidak fleksibel gitu. Sementara kalau representasi link, bikin linked list gitu ya, tidak menggunakan array, sulit diimplementasikannya namun panjangnya fleksibel. Jadi kalau kita bikin representasi sekuensial menggunakan array, itu panjang arraynya itu harus sudah ditentukan sejak awal. Jadi artinya ukurannya tidak fleksibel. Ini ya harus sejak awal. Misalnya ini panjangnya 5, ya udah 5 aja gitu. Jadi nanti bikin representasinya sekuensial 5. Tapi kalau kita representasi link, bikinnya pakai linked list gitu ya. Memang lebih sulit diimplementasikan, namun panjangnya fleksibel, dia bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa membesar atau menyempit gitu ya. Jadi bisa melar panjangnya ya. Misalnya kalau kita butuhnya 100 atau 200, ya tergantung kebutuhan aja. Mungkin aja butuhnya enggak 100 tapi 101, atau nanti 102, 103. Kayak kalau kita bikin pohon gitu ya, panjangnya bisa melar ya, melar, menyempit dan membesar. Cuman ya lebih susah bikinnya ya. Oke, untuk teorinya seperti itu. Lalu nanti di part 2-nya kita akan bahas mengenai source code-nya.